Yang sekarang saya tengok viral-viral, ada pendeta Saifuddin ingin menghapus 300 ayat Al-Quran. Masih berkicau juga dia. Iya. Tapi ada seorang dokter masih tersangka, udah mati dia. Apa sebenarnya yang menghalangi umat Islam ini untuk bangkit? Nah, ini tema kita maghrib ini. Ada dua. Baik itu faktor internal sendiri, juga datang dari eksternal. Mereka itu mengganggu aja supaya kita tak fokus, membangkitkan, menyemangati. Ayuhan nas, qum, bangkit kalian, jangan tidur. Musuh itu udah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wal mujtaba. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, nashkurullah. Mari kita muliakan Allah, besarkan Allah, agungkan Allah. Tiada ilah selain Allah. Dialah yang memberi kita kesempatan hidup, detup jantung, kaki yang melangkah, tangan yang kita ayunkan ke rumah Allah ini. Untuk itu, mari kita saling menyemangati dan saling mendoakan agar kiranya Allah berkenan menyampaikan kita ke bulan yang penuh barakah ini. Salawat dan salam, mari semuanya kita memperbanyak salawat. Nu'minu bih, beriman kepada utusan Allah ini. Wa nuhibbuh, mencintainya. Wa nu'azzimuh, mengagungkannya. Wa difa'an, membelanya, bahkan mewarisi risalahnya. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Muawanah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin Allah kita menyampaikan satu tema yang sebenarnya cukup penting dalam situasi kondisi kekinian. Tema kita adalah ukhuwah atau persaudaraan dan kebangkitan Islam. Tema ini didasari karena setiap kali datang musim ke musim, momen ke momen, yang selalu dihina itu adalah ajaran Islam. Yang sekarang saya tengok viral-viral, ada pendeta Saifuddin ingin menghapus 300 ayat Al-Quran. Masih berkicau juga dia. Iya. Tapi ada seorang dokter masih tersangka, udah mati dia.
Jadi banyaklah keanehan dan ketidakadilan. Apa kurang lagi untuk membakar semangat umat Islam ini? Kurang apa coba? Agar kita ini bangkit, agar kita ini sadar bahwa yang mereka inginkan itu cuma satu, tinggalkan Islam. Itu aja. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kalian maksiat, pergi ke karaoke, anak-anak kalian sudah hobi game, pergaulan bebas, itu dibiarkan, difasilitasi. Tapi kalau udah bicara agama, tokoknya. Apa kurang lagi? Logo sudah dipermasalahkan. Saya bilang kemarin begini, kalaulah umat Islam ini sudah masuk momen-momen untuk semangat ibadah, kenapa harus diganggu? Saya ingin mendengar kapan kita umat Islam kalau dah masuk Ramadan listrik masjid gratis, minyak makan gratis, apa lagi? Enak kan? Kapan itu? Kapan ada pemimpin kalau dah masuk Ramadan begitu semangat mereka menampakkan keislaman itu? Tadi saya baru ceramah di depan Dirjen. Sekarang Riau ini kedatangan tamu Menteri Keuangan sama Dirjen-Dirjen Pajak. Jadi saya diminta khususlah menceramahi mereka. Semua turun. Awak pun takut jadi. Tapi kalau dah di atas mimbar, tak ada lagi yang kita takuti kecuali Allah. Keluar juga dia. Saya bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, dan kepemimpinan itu nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Kapan lagi dia mau mendengar hadis Nabi? Mungkin Menteri Agama pun tak berani, ya kan? Jadi ini penting. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kitab Ukhuwah Islamiyah ini. Saya baca apa sebenarnya yang menghalangi umat Islam ini untuk bangkit. Ini tema kita maghrib ini. Ada dua. Baik itu faktor internal sendiri, juga datang dari eksternal. Internal ini adalah umat Islam sendiri. Penghalangnya kita juga. Itulah membuat kita miris. Ironisnya, yang membuat kita ini tidak bangkit, tak bersatu, tak bersaudara, kita juga. Sampai apa kata Nabi? Yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Aku ini khawatir, kata Nabi, nanti kaum-kaum itu mencoba cabik kalian.
Maksud dicoba cabai ini ya ajarannya diinjak-injak, diperangi, diam, tanpa ada perlawanan. Penguasa-penguasa yang punya senjata, yang punya hegemoni kekuasaan, mereka itu mencoba cabai kamu, kata Nabi. Sebagaimana suatu makanan di sebuah nampan, kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Apalagi lagi lapar, ya kan? Yang satu tarik. Begitu nanti umat kita itu, umat Nabi Muhammad itu, khawatir Nabi. Tentu sahabat penasaran. Apa yang ditanya sahabat? Awi min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Masuk akal juga. Kok bisa kaum ketika itu menghina, menginjak, mencoba cabai umat Islam? Apakah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Kata sahabat, la, bal antum kasir. Justru kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghuza ka ghuza'is sail. Tapi kalian ibarat buih di lautan. Tahu Bapak Ibu buih? Meletup, gelembung, gelembung, ada gunanya, ada kekuatannya. Kalau ibarat pohon pohon bonsai, cantik, rindang, tapi imut-imut, kecil, enak ditengok. Coba Bapak pernah beli yang sabun yang balon diembus-embus itu? Pecah. Berapa Pak sebiji? 10.000. Padahal sunlight dibuatnya. Cucuk yang pakai warna. Enak ditengok, tapi tak ada manfaat. Padahal kata Nabi, kalian waktu itu banyak, tapi kena bonsai. Guru saya di pesantren ahli dalam membuat bunga bonsai. Rupanya diikat-ikat pakai kawat, dipelintir-pelintirnya. Mungkin kayak begini juga lah kita. Allahu Akbar. Syaraf-syaraf tumbuhan itu pun jadi kecil ya, terlilit, tak bisa berkembang. Makanya dibilang bunga bonsai, karena kena ikat. Terus apa hadis itu lanjutannya? Wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Perhatikan, ketika itu kata Nabi, Allah cabut rasa takut musuh akan hebat umat Islam itu, dicabut Allah. Makanya mereka jadi berani. Sementara
kepada orang muslim ini disebut wala yanzi'annallah, lalu lawannya apa? Wala yaqzifannallah. Sementara bagian orang Islam dititipkan penyakit namanya wahan. Sahabat penasaran, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian itu cinta dan terlalu cinta kepada dunia, loba terhadap kehidupan dunia, lalu kalian takut mati. Itulah yang membuat umat Islam ini tak bangkit. Cobalah saya tanya, berapa banyak kebijakan sekarang nyeleneh? Itu kan ada anggota dewan, ya kan? Betul lah. Mana yang lain? Kan banyak umat Islam itu partainya. Kenapa masuk angin? Saya tak perlu sebutlah yang masih konsisten, yang masih membela umat Islam. Tapi kenapa yang masuk angin ini? Kenapa? Lambung tengah. Hati-hati. Pesankan ini ke anak cucu kita 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Kalau mau bangkit, dua ini harus diwaspadai. Jangan tergiur dengan dunia dan jangan takut mati. Makanya slogannya ish kariman au mut syahidan. Hiduplah hidup yang mulia, kalau mati mati syahid. Mantap itu. Bangkit itu umat Islam tuh bangkit. Tapi kalau udah besok masuk pemilu datang amplop 500.000, kok cucu juga bandit tuh. Anu kan bangkit tenggelam. Nah, itu masalah. Banyak besok kalau udah mau pemilu banyaklah pahlawan, tapi entahlah katanya diundur, habislah kita umat Islam. Makanya apa kata Nabi? Masalu qa'imin ala hududillah. Ini hadis ini saya baca di kitab Riyadhus Shalihin. Perumpamaan orang yang tegak di atas hududillah, itu kan aturan Allah, ya kan? Kama sali qaumin istahamu ala safinah. Ibarat suatu kaum berada di satu kapal. Enak hadis, dua hadis ini enak kalau diceritakan. Adalah penumpang masuk kapal. Kapal itu ada a'laha dan ada asfalaha, ada di atas, ada di bawah, dua tingkat. Jadi orang yang di bawah, kata Nabi, mereka itu kan kalau mau mengambil air tentu harus melangkahi orang yang di atas. Ya bayangkan aja lah, kapalnya bukan kapal yang sekarang, macam dulu lah. Namanya penumpangnya banyak, dilangkahi.
Jadi ada salah seorang penumpang yang di bawah ini berpikiran, kita bolongi aja lah dari bawah nih. Jadi kan enak ngambil air itu, macam keran dia. Apa kata Nabi? Seandainya orang yang di atas tak mencegah ide buruk, keinginan membolongi kapal ini hanya karena takut sungkan, apa yang terjadi? Hah? Tenggelam lah. Gharaku wa gharaku jami'an. Karam dan karamlah semuanya, tenggelamlah semua. Ada yang tahu makna hadis ini? Di mana letak inti hadis ini? Hakikat hadis ini di mana? Disitulah pentingnya nahi mungkar. Kalau tak kau larang, alamat kapal lah karam. Tapi ide kau ni ide gila ini, jangan macam-macam yang kau bolong-bolong ini. Kalau bisa kami yang mengambilkan air untuk orang yang di bawah, tenang aja lah kalian di bawah, tinggal kalian minta air berapa gelas, 10, kami kan seember, kami turun, kami bawa ke bawah. Tapi kalau untuk membolongi tidak. Sekarang kenapa umat Islam tak bisa bangkit? Karena banyak yang membolongi dan yang melarang untuk dibolongi tak ada, takut. Pengkhianat itu dah banyak. Ya dinah, dia jual agamanya. Itu yang menyedihkan. Dari dialah datangnya karamnya kapal itu, yang mencegah ditangkap, yang mencegah dibilang mungkar, yang mungkar ini dibilang pahlawan. Kembanglah telinga orang nih. Ini hadis, dan itu ditulis di bab di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Coba nanti dicek. Bismillah. Udah berapa poin itu ya? Kenapa kita tak bisa? Itu masih internal kita. Masih internal kita. Dia baik itu dipilih ataupun mengajukan diri, mereka sudah ada niat. Itu namanya makar. Memang untuk mengobok-obok umat Islam ini, mereka itu ditokohkan, dipromosikan, dan seolah-olah sampulnya itu Islam, Muslim, taat. Tapi kalau dah duduk, habis kita. Nah, itu dahsyat sekali. Baik, saya baca ayat-ayatnya. Apa yang membuat kita tidak bangkit? Perhatikan surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba lihat, nida lil mu'min, panggilan ini kepada orang yang beriman. Hati-hati, hai orang yang beriman, yang kalian taat kepada Allah, kalian patuh, kalian yakin, kalian membenarkan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kalau datang seseorang fasik membawa kabar gembira, perhatikan ini kan sekarang memang ini berita-berita itu memang dibuat berkeliaran, berseliweran, apa namanya itu. Kami pernah diberitahu Amerika White House, mereka itu ada khusus meja namanya maktabul kazzab, meja pembohong. Kalau sekarang istilahnya buzzer. Memang dibuat itu buzzer itu, dibayar, dikontrak, mengacau dia. Kau masalah ekonomi, kau ini masalah sosial, kau masalah pendidikan, kau masalah ulama, kau masalah ini, itu bagian bayar. Coba lihat, saya baca bahkan itu termasuk diceramahkan waktu itu oleh Syekh Azhar, ya, Ustadz Azhar di Mesir. Ada satu maktab khusus mereka, namanya apa? Meja pembohong. Memang untuk membohongi aja, bohong. Ayatnya, in ja'akum fasiqum binaba, kalau ada orang fasik bawa kabar berita, cross check dulu, tabayyun, antusibu qauman bi, khawatir nanti kaum ini tak tahu asal usul sanad berita ini dari mana dan kemana, untuk apa, dicerna, maka menyebarlah kebohongan. Kalau bahasa sekarang itu namanya membentuk opini, itu bahasanya. Di mana letak poinnya Ustaz? Di sini saya sampaikan. Akhirnya kita bukan memikir memenangkan Islam, sibuk mengklarifikasi berita, mengkanter berita, melawan, menjawab. Itulah kerja kita. Mereka jalan terus satu persatu syariat ini di tokonya, diragukannya, dia jalan terus, kita diganggu berita ini, berita itu, berita ini, berita itu. Untuk apa? Menghambat, menghalang-halangi. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Yasudduna an sabilillah, menumpat. Padahal keran itu lancar, ditumpatnya. Yasudduna an sabilillah. Makanya kita, kalau saya kadang ketawa saya, isu minyak makan, isu logo itu
Itu kerjaan biasa itu, receh-receh. Tapi bagi mereka itu semua duit. Mereka itu cuma pingin duit. Contoh, nih saya sampaikan contohnya. Siapa yang membebaskan Bilal? Ada yang tahu? Siapa yang memerdekakan Bilal? Abu Bakar. Begitu dilempar seuncang dinar itu ke tangan siapa majikan Bilal? Hah? Siapa yang menyiksa Bilal? Majikannya. Siapa nama majikannya? Hah? Umayyah ya. Tengok ya, hijau matanya. Ambek kau Bilal nih katanya. Udah dapat apa dibilang dia? Sebenarnya 1 rupiah pun, bahasa dia, bahasa kita, 1 rupiah pun kujualnya Bilal nih. Tapi udah dapatnya segepok. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tahu kau katanya, kalau bahasa kita 1 miliar pun kubayar Bilal nih. Tapi udah dapat sama dia. Begitulah menangnya umat Islam. Kalau saya ceramah saya bilang, makan kalian minyak makan tuh, mandikan kalau bisa. Habis. Besok di neraka bahannya kan bahannya minyak makan ya kan. Biar digoreng sekalian. Macam ikan lele. Ambek kalian lah itu. Oh rupanya ini yang kalian buat siksa dulu umatku, hambaku, biar dia tak tenang pikirannya mau masuk Ramadan. Kalian naikkan minyak makan. Oh sekarang sini kau, ku goreng macam ikan lele, digarang sama Allah. Mampuslah orang ini. Mereka itu mengganggu aja supaya kita tak fokus, membangkitkan, menyemangati. Ayuhan nas, qum, bangkit kalian, jangan tidur. Musuh itu udah dekat. Mereka caranya itu berita, disuruhlah tulis, share, dia juga itu. Tapi mereka serius. Tak mungkin saya buka datanya di sini. Sekarang ini itu namanya mereka perangnya perang gerilya. Satu persatu diduduki tempat-tempat strategis itu. Diduduki. Jadi besok ketika kita dikepung dengan undang-undang, dengan ketidak, ya namanya mayoritas jadi minoritas, ya kaget. Mungkin tidak di zaman kita, anak cucu kita. Nah, ini penting saya sampaikan. Kemudian apa kata Allah? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kemudian apa kata Allah? Solusinya apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman.
Kalau ayatnya begini, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah di sekeliling kalian itu ada utusan Allah. Di antara kamu itu sudah Allah utus. Teladani dia, contoh dia, baca sejarahnya, kenapa dia bisa membangkitkan, kenapa dia bisa memenangkan dakwah ini. Ada resepnya. Dipertemukanlah sahabat Muhajirin dan Ansar, dihidupkanlah masjid, dibangun masjid. Mantap. Tidak ada yang ribet. Kata Nabi, kalau ingin bangkit, kembalikan umat ini ke masjid, persaudarakan. Makanya saya tengok begini, ada ayatnya begini, ayat Al-Hujurat ayat 11. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, kata Allah, mengolok-olok suatu kaum, karena boleh jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Bapak Ibu, tengok sekarang video-video ustadz ini neraka, kami tak neraka, kami surga, kalian yang neraka. Datang musuh, pas ditengok, berhasil. Tuh, tengok. Bahaya itu, bahaya. Saya ulangi, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Satu menit lagi. Begitu juga wanita, nggak boleh mengolok. Ya, bisa jadi yang mereka menghina itu ada yang lebih baik. Ya, jangan saling mencela, wala talmizu anfusakum. Jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Maka disuruh kita taubat. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jangan berburuk sangka. Inilah penghalang kebangkitan. Tapi selagi penyakit ini masih ada di tubuh umat Islam, ya tengok aja lah. Kompak, kita harus kompak. InsyaAllah kita akan menang, bangkit dan jaya insyaAllah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.